Di dunia yang penuh dengan data, memahami hubungan antar faktor sangat penting. Disinilah korelasi berperan. Korelasi membantu kita mengidentifikasi dan mengukur hubungan ini. Bayangkan dua variabel, seperti jam belajar dan nilai ujian. Korelasi memberitahu kita apakah variabel-variabel ini bergerak bersama. Apakah jam belajar yang lebih tinggi umumnya menghasilkan nilai yang lebih baik? Itulah yang dibantu korelasi untuk kita temukan. Analisis korelasi adalah metode statistik. Metode ini memeriksa hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bukan tentang sebab akibat, melainkan tentang bagaimana variabel berubah bersama. Pemahaman ini berharga di banyak bidang. Ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari fenomena alam. Bisnis menggunakannya untuk menganalisis tren pasar. Mari kita bayangkan seorang guru SMA, Bu Johnson. Bu Johnson ingin memahami hubungan antara waktu belajar dan prestasi siswa. Dia meminta murid-muridnya untuk mencatat jam belajar mingguan mereka. Di akhir semester, dia membandingkan jam-jam ini dengan nilai ujian akhir mereka. Dia memperhatikan sebuah pola siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar umumnya mencapai nilai yang lebih tinggi. Miam selengguan korelasi positif serta waktu berdisik militer. Ini kepentingan berklips. Faktor lain seperti mobilitas siswa, lingkungan belajar juga berperan. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat tentang korelasi adalah korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Perhatikan hubungan antara penjualan es krim dan tingkat kejahatan. Studi telah menunjukkan korelasi positif antara keduanya. Apakah ini berarti makan es krim menyebabkan perilaku kriminal? Tentu saja tidak. Penjelasan yang mungkin adalah adanya variabel pengganggu cuaca panas. Baik penjualan es krim berkecil swin dan dia dinglet olsid meran beton lebumment. Korelasi bisa positif atau negatif. Korelasi positif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Contoh waktu belajar dan nilai ujian kita sebelumnya menggambarkan hal ini. Contoh lain adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan lebih. Sebaliknya, korelasi negatif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Kabot fanch vamay godel dis bisuk berat ai. Ens the regular muruplo penning traintin. Bagian 5 mengukur kekuatan hubungan, koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan dan arah korelasi, kita menggunakan ukuran statistik yang disebut koefisien korelasi, atau R. Koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Koefisien korelasi +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Ini berarti variabel bergerak dalam keselarasan sempurna. Koefisien korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Ini tidak project tulan nara. Koefisien korelasi 0 menunjukkan hubungan linear tidak variabel. Bagian 6, data berbeda, pendekatan berbeda, jenis analisis korelasi. Ada berbagai jenis analisis korelasi, tergantung pada sifat datanya. Jenis yang paling umum adalah korelasi Pearson yang digunakan untuk data kontinu, seperti tinggi badan, berat badan, dan suhu. Jenis lainnya termasuk korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal, seperti peringkat atau penilaian. Uji chi-square digunakan untuk data kategorikal, seperti jenis kelamin atau warna mata. ANOVA atau analisis variance digunakan untuk membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Pilihan analisis korelasi yang akan digunakan tergantung pada pertanyaan penelitian spesifik dan jenis data yang dianalisis. Bagian 7, korelasi versus regresi. Dua sisi mata uang yang sama. Korelasi dan regresi sering disebutkan bersamaan, tapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun analisis korelasi membantu kita memahami kekuatan dan arah suatu hubungan, analisis regresi selangkah lebih maju. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya, jika kita mengetahui korelasi antara belanja iklan dan pendapatan penjualan, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk mengembangkan model yang memprediksi pendapatan penjualan anggaran iklan yang berbeda. Bagian 8, kekuatan korelasi, membuat keputusan yang tepat.
Memahami korelasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi penetapan harga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tenaga kesehatan profesional menggunakannya untuk mempelajari pola penyakit, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara implisit mengandalkan pemahaman kita tentang korelasi untuk membuat keputusan. Misalnya, kita mungkin memilih rute dengan lalu lintas yang lebih sedikit berdasarkan pengalaman masa lalu kita, meskipun kita belum secara eksplisit menghitung korelasi antara waktu dan kemacetan lalu lintas. Bagian 9. Kesimpulan. Merangkul kompleksitas hubungan. Analisis korelasi adalah alat yang ampuh untuk memahami hubungan yang rumit antar variabel di dunia sekitar kita. Dengan mengukur hubungan ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga, membuat keputusan yang tepat, dan menavigasi kompleksitas dunia yang digerakkan oleh data. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Dengan merangkul nuansa analisis korelasi, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami dunia di sekitar kita. Di dunia yang penuh dengan data, memahami hubungan antar faktor sangat penting. Disinilah korelasi berperan. Korelasi membantu kita mengidentifikasi dan mengukur hubungan ini. Bayangkan dua variabel, seperti jam belajar dan nilai ujian. Korelasi memberitahu kita apakah variabel-variabel ini bergerak bersama. Apakah jam belajar yang lebih tinggi umumnya menghasilkan nilai yang lebih baik? Itulah yang dibantu korelasi untuk kita temukan. Analisis korelasi adalah metode statistik. Metode ini memeriksa hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bukan tentang sebab akibat, melainkan tentang bagaimana variabel berubah bersama. Pemahaman ini berharga di banyak bidang. Ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari fenomena alam. Bisnis menggunakannya untuk menganalisis tren pasar. Mari kita bayangkan seorang guru SMA, Bu Johnson. Bu Johnson ingin memahami hubungan antara waktu belajar dan prestasi siswa. Dia meminta murid-muridnya untuk mencatat jam belajar mingguan mereka. Di akhir semester, dia membandingkan jam-jam ini dengan nilai ujian akhir mereka. Dia memperhatikan sebuah pola siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar umumnya mencapai nilai yang lebih tinggi. Miam selengguan korelasi positif setelah prediksi misalnya. Ini kepentingan berklips. Faktor lain seperti mobilitas siswa, lingkungan belajar juga berperan. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat tentang korelasi adalah korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Perhatikan hubungan antara penjualan es krim dan tingkat kejahatan. Studi telah menunjukkan korelasi positif antara keduanya. Apakah ini berarti makan es krim menyebabkan perilaku kriminal? Tentu saja tidak. Penjelasan yang mungkin adalah adanya variabel pengganggu cuaca panas. Baik penjualan es krim berkecil swin dan dia dinglet olsid meran beton lebument. Korelasi bisa positif atau negatif. Korelasi positif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Contoh waktu belajar dan nilai ujian kita sebelumnya menggambarkan hal ini. Contoh lain adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan lebih. Sebaliknya, korelasi negatif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Kabot fanch vame godel dis bisikku berat ai. Ens the regular muruplo penning trampsin. Bagian 5, mengukur kekuatan hubungan, koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan dan arah korelasi, kita menggunakan ukuran statistik yang disebut koefisien korelasi, atau R. Koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Koefisien korelasi +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Ini berarti variabel bergerak dalam keselarasan sempurna. Koefisien korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Taylor-Tobel Project Tulam Nara. Koefisien korelasi 0 menunjukkan hubungan linear tidak variabel.
Bagian 6, data berbeda, pendekatan berbeda, jenis analisis korelasi. Ada berbagai jenis analisis korelasi, tergantung pada sifat datanya. Jenis yang paling umum adalah korelasi Pearson yang digunakan untuk data kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan suhu. Jenis lainnya termasuk korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal seperti peringkat atau penilaian. Uji chi-square digunakan untuk data kategorikal seperti jenis kelamin atau warna mata. ANOVA atau analisis variance digunakan untuk membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Pilihan analisis korelasi yang akan digunakan tergantung pada pertanyaan penelitian spesifik dan jenis data yang dianalisis. Bagian 7, korelasi versus regresi. Dua sisi mata uang yang sama. Korelasi dan regresi sering disebutkan bersamaan, tapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun analisis korelasi membantu kita memahami kekuatan dan arah suatu hubungan, analisis regresi selangkah lebih maju. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya, jika kita mengetahui korelasi antara belanja iklan dan pendapatan penjualan, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk mengembangkan model yang memprediksi pendapatan berdasarkan anggaran iklan yang berbeda. Bagian 8, kekuatan korelasi, membuat keputusan yang tepat. Memahami korelasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi penetapan harga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tenaga kesehatan profesional menggunakannya untuk mempelajari pola penyakit, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara implisit mengandalkan pemahaman kita tentang korelasi untuk membuat keputusan. Misalnya, kita mungkin memilih rute dengan lalu lintas yang lebih sedikit berdasarkan pengalaman masa lalu kita, meskipun kita belum secara eksplisit menghitung korelasi antara waktu dan kemacetan lalu lintas. Bagian 9. Kesimpulan. Merangkul kompleksitas hubungan. Analisis korelasi adalah alat yang ampuh untuk memahami hubungan yang rumit antar variabel di dunia sekitar kita. Dengan mengukur hubungan ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga, membuat keputusan yang tepat, dan menavigasi kompleksitas dunia yang digerakkan oleh data. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Dengan merangkul nuansa analisis korelasi, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami dunia di sekitar kita. Di dunia yang penuh dengan data, memahami hubungan antar faktor sangat penting. Disinilah korelasi berperan. Korelasi membantu kita mengidentifikasi dan mengukur hubungan ini. Bayangkan dua variabel, seperti jam belajar dan nilai ujian. Korelasi memberitahu kita apakah variabel-variabel ini bergerak bersama. Apakah jam belajar yang lebih tinggi umumnya menghasilkan nilai yang lebih baik? Itulah yang dibantu korelasi untuk kita temukan. Analisis korelasi adalah metode statistik. Metode ini memeriksa hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bukan tentang sebab akibat, melainkan tentang bagaimana variabel berubah bersama. Pemahaman ini berharga di banyak bidang. Ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari fenomena alam. Bisnis menggunakannya untuk menganalisis tren pasar. Mari kita bayangkan seorang guru SMA, Bu Johnson. Bu Johnson ingin memahami hubungan antara waktu belajar dan prestasi siswa. Dia meminta murid-muridnya untuk mencatat jam belajar mingguan mereka. Di akhir semester, dia membandingkan jam-jam ini dengan nilai ujian akhir mereka. Dia memperhatikan sebuah pola siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar umumnya mencapai nilai yang lebih tinggi. Miam selangguan korelasi positif setelah prediksi militer. Ini kepentingan berklips. Faktor lain seperti mobilitas siswa, lingkungan belajar juga berperan. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat tentang korelasi adalah korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Perhatikan hubungan antara penjualan es krim dan tingkat kejahatan. Studi telah menunjukkan korelasi positif antara keduanya.
Apakah ini berarti makan es krim menyebabkan perilaku kriminal? Tentu saja tidak. Penjelasan yang mungkin adalah adanya variabel pengganggu cuaca panas. Baik penjualan es krim berkecil swin dan dia dinglet tol sejmeran beton lebument. Korelasi bisa positif atau negatif. Korelasi positif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Contoh waktu belajar dan nilai ujian kita sebelumnya menggambarkan hal ini. Contoh lain adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan lebih. Sebaliknya, korelasi negatif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Kambout fanj vamay godel dis bisik berat ai. Eins dari gelamur upload penning traintin. Bagian 5 mengukur kekuatan hubungan, koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan dan arah korelasi, kita menggunakan ukuran statistik yang disebut koefisien korelasi, atau R. Koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Koefisien korelasi +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Ini berarti variabel bergerak dalam keselarasan sempurna. Koefisien korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Ia tidak project tulam nara. Koefisien korelasi 0 menunjukkan satu hubungan linear tidak variabel. Bagian 6 data berbeda, pendekatan berbeda, jenis analisis korelasi. Ada berbagai jenis analisis korelasi, tergantung pada sifat datanya. Jenis yang paling umum adalah korelasi Pearson yang digunakan untuk data kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan suhu. Jenis lainnya termasuk korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal seperti peringkat atau penilaian. Uji chi-square digunakan untuk data kategorikal seperti jenis kelamin atau warna mata. ANOVA atau analisis variance digunakan untuk membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Pilihan analisis korelasi yang akan digunakan tergantung pada pertanyaan penelitian spesifik dan jenis data yang dianalisis. Bagian 7 korelasi versus regresi, dua sisi mata uang yang sama. Korelasi dan regresi sering disebutkan bersamaan, tapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun analisis korelasi membantu kita memahami kekuatan dan arah suatu hubungan, analisis regresi selangkah lebih maju. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya, jika kita mengetahui korelasi antara belanja iklan dan pendapatan penjualan, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk mengembangkan model yang memprediksi pendapatan penjualan anggaran iklan yang berbeda. Bagian 8, kekuatan korelasi, membuat keputusan yang tepat. Memahami korelasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi penetapan harga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tenaga kesehatan profesional menggunakannya untuk mempelajari pola penyakit, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara implisit mengandalkan pemahaman kita tentang korelasi untuk membuat keputusan. Misalnya, kita mungkin memilih rute dengan lalu lintas yang lebih sedikit berdasarkan pengalaman masa lalu kita, meskipun kita belum secara eksplisit menghitung korelasi antara waktu dan kemacetan lalu lintas. Bagian 9. Kesimpulan. Merangkul kompleksitas hubungan. Analisis korelasi adalah alat yang ampuh untuk memahami hubungan yang rumit antar variabel di dunia sekitar kita. Dengan mengukur hubungan ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga, membuat keputusan yang tepat, dan menavigasi kompleksitas dunia yang digerakkan oleh data. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Dengan merangkul nuansa analisis korelasi, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami dunia di sekitar kita. Di dunia yang penuh dengan data, memahami hubungan antar faktor sangat penting. Disinilah korelasi berperan. Korelasi membantu kita mengidentifikasi dan mengukur hubungan ini. Bayangkan dua variabel, seperti jam belajar dan nilai ujian. Korelasi memberitahu kita apakah variabel-variabel ini bergerak bersama.
Apakah jam belajar yang lebih tinggi umumnya menghasilkan nilai yang lebih baik? Itulah yang dibantu korelasi untuk kita temukan. Analisis korelasi adalah metode statistik. Metode ini memeriksa hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bukan tentang sebab akibat, melainkan tentang bagaimana variabel berubah bersama. Pemahaman ini berharga di banyak bidang. Ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari fenomena alam. Bisnis menggunakannya untuk menganalisis tren pasar. Mari kita bayangkan seorang guru SMA, Bu Johnson. Bu Johnson ingin memahami hubungan antara waktu belajar dan prestasi siswa. Dia meminta murid-muridnya untuk mencatat jam belajar mingguan mereka. Di akhir semester, dia membandingkan jam-jam ini dengan nilai ujian akhir mereka. Dia memperhatikan sebuah pola siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar umumnya mencapai nilai yang lebih tinggi. Miam senangguan korelasi positif serta waktu belajar music. Ini kepentingan berklips. Faktor lain seperti mobilitas siswa, lingkungan belajar juga berperan. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat tentang korelasi adalah korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Perhatikan hubungan antara penjualan es krim dan tingkat kejahatan. Studi telah menunjukkan korelasi positif antara keduanya. Apakah ini berarti makan es krim menyebabkan perilaku kriminal? Tentu saja tidak. Penjelasan yang mungkin adalah adanya variabel pengganggu cuaca panas. Baik penjualan es krim berkecil swin dan dia dinglet olsid meran beton lebument. Korelasi bisa positif atau negatif. Korelasi positif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Contoh waktu belajar dan nilai ujian kita sebelumnya menggambarkan hal ini. Contoh lain adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan lebih. Sebaliknya, korelasi negatif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Kabot fanch vame godel dis spisak berat ai. Eens the regular upload penning train. Bagian 5 mengukur kekuatan hubungan, koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan dan arah korelasi, kita menggunakan ukuran statistik yang disebut koefisien korelasi, atau R. Koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Koefisien korelasi +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Ini berarti variabel bergerak dalam keselarasan sempurna. Koefisien korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Project tulan nara. Koefisien korelasi 0 menunjukkan satu hubungan linear tidak variabel. Bagian 6 data berbeda, pendekatan berbeda, jenis analisis korelasi. Ada berbagai jenis analisis korelasi, tergantung pada sifat datanya. Jenis yang paling umum adalah korelasi Pearson yang digunakan untuk data kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan suhu. Jenis lainnya termasuk korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal seperti peringkat atau penilaian. Uji chi-square digunakan untuk data kategorikal seperti jenis kelamin atau warna mata. ANOVA atau analisis variance digunakan untuk membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Pilihan analisis korelasi yang akan digunakan tergantung pada pertanyaan penelitian spesifik dan jenis data yang dianalisis. Bagian 7 korelasi versus regresi, dua sisi mata uang yang sama. Korelasi dan regresi sering disebutkan bersamaan, tapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun analisis korelasi membantu kita memahami kekuatan dan arah suatu hubungan, analisis regresi selangkah lebih maju. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya, jika kita mengetahui korelasi antara belanja iklan dan pendapatan penjualan, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk mengembangkan model yang memprediksi pendapatan berdasarkan anggaran iklan yang berbeda. Bagian 8, kekuatan korelasi, membuat keputusan yang tepat. Memahami korelasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi penetapan harga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Tenaga kesehatan profesional menggunakannya untuk mempelajari pola penyakit, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara implisit mengandalkan pemahaman kita tentang korelasi untuk membuat keputusan. Misalnya, kita mungkin memilih rute dengan lalu lintas yang lebih sedikit berdasarkan pengalaman masa lalu kita, meskipun kita belum secara eksplisit menghitung korelasi antara waktu dan kemacetan lalu lintas. Bagian 9. Kesimpulan. Merangkul kompleksitas hubungan. Analisis korelasi adalah alat yang ampuh untuk memahami hubungan yang rumit antar variabel di dunia sekitar kita. Dengan mengukur hubungan ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga, membuat keputusan yang tepat, dan menavigasi kompleksitas dunia yang digerakkan oleh data. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Dengan merangkul nuansa analisis korelasi, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami dunia di sekitar kita. Di dunia yang penuh dengan data, memahami hubungan antar faktor sangat penting. Disinilah korelasi berperan. Korelasi membantu kita mengidentifikasi dan mengukur hubungan ini. Bayangkan dua variabel, seperti jam belajar dan nilai ujian. Korelasi memberitahu kita apakah variabel-variabel ini bergerak bersama. Apakah jam belajar yang lebih tinggi umumnya menghasilkan nilai yang lebih baik? Itulah yang dibantu korelasi untuk kita temukan. Analisis korelasi adalah metode statistik. Metode ini memeriksa hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan ini bukan tentang sebab akibat, melainkan tentang bagaimana variabel berubah bersama. Pemahaman ini berharga di banyak bidang. Ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari fenomena alam. Bisnis menggunakannya untuk menganalisis tren pasar. Mari kita bayangkan seorang guru SMA, Bu Johnson. Bu Johnson ingin memahami hubungan antara waktu belajar dan prestasi siswa. Dia meminta murid-muridnya untuk mencatat jam belajar mingguan mereka. Di akhir semester, dia membandingkan jam-jam ini dengan nilai ujian akhir mereka. Dia memperhatikan sebuah pola siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar umumnya mencapai nilai yang lebih tinggi. Miam senangguan korelasi positif serta waktu belajar prediksi. Ini kepentingan berkrips. Faktor lain seperti mobilitas siswa, lingkungan belajar juga berperan. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat tentang korelasi adalah korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Perhatikan hubungan antara penjualan es krim dan tingkat kejahatan. Studi telah menunjukkan korelasi positif antara keduanya. Apakah ini berarti makan es krim menyebabkan perilaku kriminal? Tentu saja tidak. Penjelasan yang mungkin adalah adanya variabel pengganggu cuaca panas. Baik penjualan es krim berkecil swin dan dia dinglet olsid meran bevan lebument. Korelasi bisa positif atau negatif. Korelasi positif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat juga. Contoh waktu belajar dan nilai ujian kita sebelumnya menggambarkan hal ini. Contoh lain adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan lebih. Sebaliknya, korelasi negatif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Kabot fanj vame godel dis bisku berat I. Ens the regular muruplo penning trampsin. Bagian 5, mengukur kekuatan hubungan, koefisien korelasi. Untuk mengukur kekuatan dan arah korelasi, kita menggunakan ukuran statistik yang disebut koefisien korelasi, atau R. Koefisien korelasi berkisar dari -1 hingga +1. Koefisien korelasi +1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna. Ini berarti variabel bergerak dalam keselarasan sempurna. Koefisien korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna. Taylor-Tobel Project Tulam Nara. Koefisien korelasi 0 menunjukkan saja hubungan linear tidak variabel. Bagian 6, data berbeda, pendekatan berbeda, jenis analisis korelasi. Ada berbagai jenis analisis korelasi, tergantung pada sifat datanya.
Jenis yang paling umum adalah korelasi Pearson yang digunakan untuk data kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan suhu. Jenis lainnya termasuk korelasi Spearman digunakan untuk data ordinal seperti peringkat atau penilaian. Uji chi-square digunakan untuk data kategorikal seperti jenis kelamin atau warna mata. ANOVA atau analisis variance digunakan untuk membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Pilihan analisis korelasi yang akan digunakan tergantung pada pertanyaan penelitian spesifik dan jenis data yang dianalisis. Bagian 7, korelasi versus regresi. Dua sisi mata uang yang sama. Korelasi dan regresi sering disebutkan bersamaan, tapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun analisis korelasi membantu kita memahami kekuatan dan arah suatu hubungan, analisis regresi selangkah lebih maju. Ini memungkinkan kita untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya, jika kita mengetahui korelasi antara belanja iklan dan pendapatan penjualan, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk mengembangkan model yang memprediksi pendapatan berdasarkan anggaran iklan yang berbeda. Bagian 8, kekuatan korelasi, membuat keputusan yang tepat. Memahami korelasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis menggunakan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan strategi penetapan harga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tenaga kesehatan profesional menggunakannya untuk mempelajari pola penyakit, mengevaluasi efektivitas pengobatan, dan mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara implisit mengandalkan pemahaman kita tentang korelasi untuk membuat keputusan. Misalnya, kita mungkin memilih rute dengan lalu lintas yang lebih sedikit berdasarkan pengalaman masa lalu kita, meskipun kita belum secara eksplisit menghitung korelasi antara waktu dan kemacetan lalu lintas. Bagian 9. Kesimpulan. Merangkul kompleksitas hubungan. Analisis korelasi adalah alat yang ampuh untuk memahami hubungan yang rumit antar variabel di dunia sekitar kita. Dengan mengukur hubungan ini, kita dapat memperoleh wawasan berharga, membuat keputusan yang tepat, dan menavigasi kompleksitas dunia yang digerakkan oleh data. Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab akibat. Hanya karena dua variabel berkorelasi bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Dengan merangkul nuansa analisis korelasi, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami dunia di sekitar kita.